Pemirsa, Indonesia terus mendorong agar bisa menjalin kerjasama perdagangan komprehensif dengan Brasil. Kolaborasi ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya di sektor energi, mineral, dan pangan. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Anwar Fuadi, langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat siang Anwar. Anwar, bagaimana sejauh ini progres kerjasama perdagangan komprehensif Indonesia dengan Brasil? Ya, Andro, kalau kita berbicara terkait dengan perjanjian perdagangan Comprehensive Economic Strategic Partnership atau Comprehensive Economic Agreement begitu ya, atau CEPA dengan Brazil, sebenarnya yang disasar tidak hanya Brazil, Andro, tapi lebih luas lagi, yaitu Mercosur. Mercosur ini merupakan organisasi perdagangan negara-negara di Amerika Selatan, yang mana ada 5 anggota permanen, diantaranya adalah Argentina, lalu kemudian Brazil, ada Paraguay, Uruguay, dan juga Bolivia. Dan tentunya kalau kita lihat potensinya, pangsa pasar di sana, dari jumlah penduduknya saja ini sudah mencapai 280 juta jiwa lebih. Ini tentu menjadi pangsa pasar yang sangat penting dan menjanjikan bagi Indonesia. Memang di Mercosur ini yang paling besar adalah Brazil dengan jumlah penduduk 220-an juta begitu ya, sehingga pembicaraan Indonesia dengan Brazil ini menjadi sangat penting untuk bisa mewujudkan Indonesia Mercosur CEPA ini yang sebenarnya sudah dijajaki sejak tahun 2021 begitu ya, namun tampaknya berjalan lambat di awal, namun kemudian di tahun 2025 ini pembicaraan semakin intensif sehingga ditargetkan di tahun 2026 menurut keterangan dari Menteri Perdagangan Budi Santoso ini ditargetkan pembicaraan IMCEPA ini bisa segera selesai di tahun 2026. Karena memang momennya sangat penting dan momen ini menguntungkan juga bagi Indonesia. Saat ini keketuaan dari Mercosur ini dipegang oleh Brazil. Kedekatan Indonesia dan Brazil tentu diharapkan bisa mempercepat proses perundingan IMCEPA ini sendiri. Apalagi kalau kita lihat ya, kemarin pada saat Indonesia aksesi masuk ke BRICS, prosesnya juga cukup cepat karena memang keketuaan pada saat itu juga dipegang oleh Brazil. Sehingga ini memang diharapkan agar pembicaraan terkait dengan CEPA antara Indonesia dan juga negara-negara Mercosur ini bisa segera dirampungkan. Pertemuan sudah dilaksanakan setidaknya yang terdekat ini di bulan November ini akan diadakan lagi begitu ya, terkait dengan pertemuan yang akan membahas masuknya hubungan Indonesia lebih strategis dengan Mercosur ini. Nah, kalau kita lihat dengan Brazil sendiri, Andrew, kalau Brazil ini menjadi salah satu mitra dagang yang juga sangat penting bagi Indonesia, apalagi Brazil sama-sama anggota BRICS dengan Indonesia. Namun, kalau kita lihat volume perdagangan Indonesia dan Brazil, saat ini Indonesia masih defisit di kisaran 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini yang tentunya harus dikejar oleh Indonesia, setidaknya ini bisa balance antara ekspor Indonesia ke Brazil khususnya dan juga impor produk-produk Indonesia dari Brazil. Nah, selama ini yang membuat defisit salah satunya adalah terkait dengan impor gula, karena banyak impor gula yang dilakukan oleh Indonesia yang membuat defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan juga Brazil ini. Dan ke depan tentu kita berharap agar lebih banyak lagi peluang produk-produk yang bisa diekspor oleh Indonesia ke Brazil ini. Ada beberapa produk-produk diantaranya yang bisa kita ekspor begitu ya ke Brazil dan juga ke negara-negara Mercosur ini menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso yang bisa terus dicari peluangnya. Di antaranya adalah elektronik, lalu kemudian tekstil, ada alas kaki, serta juga otomotif ini sebagai komoditas baru di samping apa yang kemudian sudah kita lakukan selama ini. Intinya adalah kita ingin diversifikasi tujuan ekspor, tidak hanya menggantungkan pada satu kawasan saja, tapi menggantungkan kepada banyak kawasan sehingga produk-produk Indonesia ini pasarnya bisa lebih luas di seluruh dunia. Andro. Anwar, tadi malam diselenggarakan ada Indonesia Brazil Business Forum begitu. Apa saja yang dibahas dan apa saja yang disasar dalam Business Forum ini? Ya, Business Forum yang digelar di Jakarta pada kemarin malam ini adalah bagian dari rangkaian untuk menyambut kehadiran dari Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Indonesia. Kemarin kalau kita ingat begitu ya, pada saat di Brasilia, pada saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brasilia, dikatakan bahwa Presiden Brazil ini akan berkunjung di bulan Oktober dengan membawa kurang lebih 100 pengusaha ke Indonesia. Nah, kemudian Kadin Indonesia bersama dengan Kamar Dagang di Brazil ini membuat acara Indonesia Brazil Forum ini. Yang intinya adalah ya tentunya apa yang perjanjian-perjanjian sedang dijajaki oleh
pemerintah Indonesia, tentu harus ada dukungan juga dari industri, dukungan juga dari para pengusaha, salah satunya lewat Kadin. Nah, semalam seperti yang disampaikan oleh Anindya Bakri, kita akan terus mencari begitu ya peluang-peluang untuk kemudian produk-produk dari Indonesia ini bisa diekspor khususnya ke Brazil kalau lebih luas tadi seperti yang saya sampaikan ke negara-negara Mercosur. Nah, di antaranya ini adalah dari sektor pertanian, misalnya ada minyak kelapa, lalu kemudian juga ada dari sektor manufaktur, ada juga mesin begitu ya, dan juga yang paling penting adalah sektor energi. Nah, Presiden Prabowo Subianto dengan Lula juga sebelumnya sempat berbincang di Brasilia bahwa intinya adalah Indonesia ini terus harus mengeksplorasi begitu ya, khususnya terkait dengan mineral, lalu kemudian terkait dengan energi. Apalagi Indonesia dan Brazil ini sama-sama akan menerapkan biofuel. Nah, biofuel ini bagaimana kemudian pasarnya bisa terbuka lebar, salah satunya adalah kerjasama antara Indonesia dan Brazil yang memang concern untuk hal itu. Tujuannya selain untuk menciptakan energi hijau atau energi yang lebih ramah lingkungan, tentunya juga adalah untuk menciptakan pasar sendiri sehingga produk-produk yang dihasilkan khususnya berkaitan dengan biofuel ini bisa memiliki pasar sendiri dan tidak menggantungkan begitu ya ke negara-negara yang mungkin sulit untuk ditembus. Nah, sekarang kan potensi Indonesia dan Brazil ini kedekatan, lalu kemudian potensi pasar yang sangat besar inilah yang harus dimanfaatkan untuk itu. Nah, kita akan dengarkan bersama, berikut adalah keterangan dari Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakri. Ini sekarang butuh alternatif untuk berdagang dan berinvestasi baik keluar maupun ke dalam. Kenapa? Kita mesti berpikir bahwa kolaborasi dari selatan-selatan, misalnya di dalam BRICS ini, dengan kemarin kan dengan S-nya, yaitu South Africa, sekarang dengan B-nya, Brazil, ini sangat penting. Brazil dan Indonesia, walaupun jumlah penduduk kalau digabung 0,5 miliar orang, itu baru 6 miliar dolar. Dipredisikan ini bisa 2-3 kali lipat dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Jadi tadi Presiden Lula mengatakan kita tidak boleh berhenti berjuang untuk meningkatkan perdagangan dan investasi yang tujuannya untuk jumlah masyarakat yang begitu banyak. Karena kalau kita bisa berdagang lebih, tentunya tenaga kerja bisa lebih banyak terserap dan tentunya juga lebih banyak pengusaha-pengusaha baru yang bisa tumbuh. Dan yang menarik dari Brazil ini, mereka mempunyai ketahanan pangan dan ketahanan energi bersamaan. Dari 6 miliar dolar yang kita berdagang, 4,5 miliar dari Brazil, banyak itu masuk ke kedelai, gula, lalu juga daging. Sudah menyaksikan Andro penandatanganan nota kesepahaman, salah satunya adalah kerjasama promosi dagang begitu ya antara Kadin Indonesia dan juga asosiasi pengusaha yang ada di Brazil, yaitu Apex Brazil. Dan ini tentunya diharapkan bisa mengkonsolidasikan juga melihat peluang pasar di antara kedua negara kemudian agar bisa meningkatkan nilai perdagangan atau neraca dagang kedua negara besar yang merupakan kekuatan besar juga di Global South ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Andro. Baik, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.